Yang biasa kita malas-malasan itu sebenarnya bisa di-improve lagi ya. Nah, coba improve-nya dengan cara yaitu mungkin bisa cari kerja sampingan. As a freelance juga nggak apa-apa, itu kan juga menambah pemasukan juga ya kan. Sebenarnya tergantung beban kerja ya, in Iya. short. Tergantung ya akuntan ya dia double job udah stres sendiri gitu. Tapi kalau orang-orang kayak aku, Jeremy kerja di digital, kita bisa pasti freelance. Jeremy dan Zara, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah mau datang ke podcast kami yaitu Beda Sisi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sih tentang peluang masuk di dunia kerja. Terlebih lagi kan kalau untuk masuk ke dunia kerja tuh bukan sesuatu hal yang mudah ya. Pasti banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ada berbagai macam hal lah. Iya, apalagi kan pada zaman kayak pandemi gini kan, di Betul mana sekali. orang-orang di laid off kan, banyak Iya. yang dipecat juga, banyak yang jadi buka usaha sendiri juga kan. Iya betul. Terus kan akhirnya tuh tapi dengan adanya pandemi ini cukup cukup menguntungkan karena dari situ kan bisa mengasah skill kita dan segala macamnya, menambah pengalaman. Untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri kan perlu skill yang baik, terutama untuk memperindah CV, untuk memperbagus ya, apalagi masuk ke company-company besar itu bukan suatu hal yang mudah. Terus kayak dilihat dari Jeremy yang sudah masuk sebagai video editor di video.com. Terus ada Zara juga yang di Plan Indonesia yang lebih concern pada perempuan dan isu anak gitu. Tapi fenomena skill itu sendiri tuh kadang tuh masih dijumpai juga ada orang dalam juga. Jadi kayak nggak langsung skill aja, tapi ya orang dalam itu perannya tuh ada gitu loh, apalagi di dalam dunia kerja. Nggak bisa dipungkiri lagi lah itu, apalagi di kayak perusahaan-perusahaan yang punya keluarga gitulah, base-nya keluarga gitu kan. Terus kamu langsung tanya ke Jeremy nih. Jeremy, kalau kau di video.com tuh kau masuk tuh karena skill sendiri kah atau karena ada orang dalam? Ya oke. Sebelumnya thank you banget buat Garvita TV yang udah ngundang, nggak expect juga tiba-tiba diundang gitu. Masuk lewat orang dalam sih enggak ya. Kalau aku sih enggak lewat orang dalam, cuman ada memang alumni juga di sana, alumni kampus ya, alumni kampus yang memang kerja di sana as kreatif tim juga, satu tim juga jadi pas masuk. Cuman saya mungkin nggak mikirin kalau itu saya masuk sana berkat mereka juga gitu. Soalnya pas masuk juga tetap dilatih, dites gitu skillnya. Masuk interview berjalan seperti biasanya bareng HR sama user yang bakalan nanti saya masuk di sana. Tapi kalau menurut kamu sendiri, di kamu sendiri ya, ada nggak peran mereka dalam pas kamu rekrut kamu itu? Iya, as a suggest iya sih. Maksudnya recommendation enggak langsung to the point. Ini bagus nih. Enggak, cuman saya pede juga skill saya tuh kayak gini. Oke. Kalau Sarah sendiri gimana? Kalau aku enggak, tapi sama kayak Jeremy, teman aku tuh ada yang di kantorku, tapi beda divisi. Jadi bukan, kalau Jeremy kan lebih ke dikasih recommendation lah, teman kantornya ngasih recommendation ke usernya, ke HRD-nya. Kalau aku lebih temenku tuh nge-encourage karena dia juga beda divisi kan, jadi dia nggak bisa ngasih recommendation langsung, lebih kasih encouragement. Yaudah yuk apply aja. Berarti cuman kayak semangat gitu. Kan semangatnya masih tentatif nih, kayak tidak tahu saya akan diterima atau tidak gitu lah. Tapi kebanyakan gara-gara orang dalam itu sendiri tuh jadinya kayak kita tidak bisa mengukur kemampuannya di kita. Nah, gimana? Tapi kan kalau misalkan ada nih orang dalam, saya punya kenalan yang memang saya tahu itu mampu untuk mengerjakan ini. Iya, punya skill untuk ini. Terus saya masukin dia. Kalau kayak gitu gimana dong? Kalau aku jawab dulu ya. Kalau menurutku tergantung kebutuhan perusahaan. Kan ada perusahaan tuh yang butuh tuh cepat. Jadi butuh butuh merekrut orang tuh cepat. Menurutku yang kayak gitu pasti butuh recommendation. Kayak gitu pasti dia nanya sama coworkernya ya, lo punya recommendation kayak gitu. Nah kalau case kayak gitu menurutku masih oke ya. Tapi kalau misalkan kayak sampai yang HRD-nya atau usernya yang benar-benar ngandelin orang dalam itu agaknya mungkin kultur perusahaannya agak mencong. Jeremy setuju juga sama.
Saya setuju juga sih, soalnya setahu saya waktu nggak tahu mungkin kalau di kantor lain ya. Kalau di kantor sih, di kantor saya dulu ketika employee atau karyawan sendiri punya orang untuk direkomendasi itu malah lebih bagus gitu. Jadi untuk employee-nya sendiri dapat benefit juga dari kantor ketika orang yang di hire itu memang bagus juga, menguntungkan ya perusahaan. menguntungkan perusahaan juga ya, itu ya bagus juga untuk perusahaan. Saya setuju untuk hal itu. Cuman kalau memanfaatkan apa ya jabatan gitu orang yang terus habis itu kita keluarga, ya apalagi keluarga kan jadi dinasti kan jadinya kantornya kayak gitu. Kurang setuju saya kalau gitu. Berarti setuju ya kalau misalkan masuk lewat rekomendasi? Kalau di beberapa case iya, tergantung case-nya, kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan, benar. Terus tadi kan kalau Kak Zara di Plan Indonesia Kak, boleh tahu tuh kayak dia punya concern kan ke perempuan dan isu anak. Mereka tuh lebih kemana sih arahnya? Maksudnya kayak bakti sosial atau apa? Program-program sebenarnya karena aku orang communications kan, jadi aku banyak ngurusin campaign digitalnya dan lain sebagainya. Jadi selain kantorku tuh selain ibaratnya menyentuh anak-anak langsung ke desa-desa, misalkan ada di Lembata, di NTB, kita juga ngajak remaja dan anak-anak lewat sosial media dan campaign digital gitu sih. Jadi nggak selalu offline, kita juga online. Tapi menyentuhnya ini dalam positif nggak ya? Maksudnya kayak memberdayakan anak-anaknya gitu. Memberikan program. Kalau dengar kata menyentuh anak kan enggak. Pikirannya kan negatif lah ya. Maaf lah. Ini sedang kemana nih pikiran bahaya. Enggak kan dulu kemarin kan banyak tuh kasus-kasus kayak yang baru dibahas sama Dedi Profesor tuh yang CJE tuh yang buat sekolah hanya untuk ya begituan sama anak-anak begitu kan gimana ya? Tapi itu orang-orang di tempatnya tuh banyak yang membantah kalau udah begitu. Berarti kan terlindungi nih ceritanya. Tapi dia sudah menjadi terdakwa sih, mudah-mudahan dikawal sampai. Iya, amin. Terus kembali lagi ke topik. Tadi kan kalau di communication ya Kak, berarti itu sudah sesuai sama Kakak punya itu kalau belum jurusan. Kalau misalnya di lingkungan kerja yang toksik, terus tidak sesuai passion tapi gajinya besar, atau sebaliknya. Ini buat kalian dua ya, pertanyaan buat kalian dua. Atau sebaliknya tuh lingkungannya sangat bagus, sangat encourage kalian. Terus yang kedua sesuai passion pastinya. Dan yang ketiga gajinya biasalah gitu, maksudnya tidak sesuai kamu punya ekspektasi. Gitu. UMR lah. UMR lah ya. Bahkan kadang ada di bawah UMR. Kalau aku gini, intinya adalah sebenarnya tergantung kebutuhan. Kayak aku baru 22 tahun, mungkin orang 32 tahun tuh mikirnya beda. Dia pasti mikirnya lebih ke, gue punya banyak nih kebutuhan finansial, aja udah bodo amat deh kultur kerja kayak gimana, yang penting ya punya keluarga untuk dihidupi dan lain sebagainya. Aku sebagai anak yang 22 tahun, aku mikirnya masih banyak karir yang bisa aku explore. Jadi kalau misalkan aku settle ke lingkungan kerja yang toksik, even gajinya gede, ibaratnya udah dihajar duluan nih dari muda gitu. Pasti kan kayak anak muda maunya nyari kerja tuh yang kulturnya enak dulu, yang lingkungannya mendukung untuk growing gitu, dibanding gaji. Tapi mungkin kalau udah beberapa tahun kemudian yang kita punya kebutuhan finansial yang lebih gede kan pasti mikirnya beda lagi kan. Tapi mau tanya nih Kak, itu sudah cover kalian punya kayak biaya ini kan, soalnya kebutuhannya perempuan tuh banyak ya kan. Kayak make up, mohon maaf, di concealer berapa, lipstick dan segala macam. Kebutuhan cowok juga banyak. Nah, masa gitu? Iya maksudnya ini sampai protes gak terima. Iya maksudnya itu apakah itu sudah ke cover sama kalian punya, maksudnya tadi kayak Kak Zara kan lebih kayak kalau gaji kecil tidak apa-apa sudah, yang penting bisa banyak eksplor pada nantinya gitu. Aku sih sesuai aja karena belum punya tanggungan. Aku nggak nanggungin siapa-siapa, aku ngehidupin diriku sendiri kan. Jadi lebih dari cukup sih kalau aku. Jadi masih bisa cover lah ya. Masih bisa cover. Oke, Jeremy apa yang ngomong nih dari tadi nih? Kalau aku sendiri pengalaman udah
hampir 2 tahun ya berarti kerja gitu. 2 tahun kerja. Kalau lingkungan kerja kan sekarang sebenarnya kantor tuh udah bervariasi banget ya, apalagi di Jakarta udah sebenarnya teman-teman di Jakarta tuh lebih support untuk lingkungan kerja yang baik gitu, yang dimana lingkungannya juga ramah gitu dan enak lah untuk fresh graduate atau anak-anak muda yang pengen cari pengalaman kerja gitu. Cuman kalau disuruh pilih gaji atau lingkungan, sebenarnya saya mau take dua-duanya nih. Soalnya mungkin kalau dulu kan masih kuliah pegang UMP gitu atau di bawah UMP sedikit, UMR ya. Udah seneng banget gitu. Yang dimana orang tua mungkin kasih ya nggak sampai segitu, terus tiba-tiba pegang uang sebesar itu kan hasil keringat sendiri, biasa pride gitu, pride, bangga banget. Wih, kalau cowok mungkin ada yang merokok udah bisa beli rokok sendiri nih. Kayak gitu kan, bukan beban orang tua. Iya, bisa dibilang kayak gitu lah kan. Nah, cuman makin kesini ketika finansial semakin yang menjadi hal utama gitu dalam hidup, jadi saya juga bakalan milih untuk gaji yang lebih tinggi sih. Cuman bukan berarti saya memilih ini ya lingkungan yang kurang support ya buat pekerjaan. Jadi kayak gini, untuk aku sendiri mikirnya waktu itu ya 2 perahu. Jadi dalam arti 2 perahu tuh kita kerja di kantor yang utama, kerja yang di kantor lain juga gitu. Coba explore yang di kantor lain. Soalnya gini ya, ketika WFH itu banyak banget waktu yang bisa kita pakai selain untuk improvement diri dari soft skill atau yang biasa kita malas-malasan itu sebenarnya bisa diimprove lagi ya. Nah, coba improve-nya dengan cara yaitu mungkin bisa cari kerja sampingan. As a freelance juga nggak apa-apa, itu kan juga menambah pemasukan juga ya kan. Nggak harus yang sama gitu. Soalnya setahu aku kalau misalnya kerjanya sama terus habis itu pakai NPWP juga perpajakan itu nggak bisa ya. Soalnya bakalan entah kena denda atau apa, saya juga nggak ngerti gitu masalah itu. Cuman ya satu kerjaan satu NPWP. Jadi mending sekarang kan kerjaan udah banyak tuh yang di online di satu lain sebagainya kan udah banyak. Atau mungkin teman-teman yang pengen dari production house pengen minta bantuan entah sebulan project atau 2 bulan project, itu sangat membantu sih. Jadi ingat lagi itu saya lebih milih dua-duanya sih. Balance lah. Jadi kalau misalkan kerja utama duitnya nggak bagus, dari yang lain barengan. Iya. Maksudnya dari kerjaan lain sebagai freelance atau apa gitu. Iya, kayak gitu. Tapi bagi waktunya gimana? Nah, iya. Iya, bagi waktu kan freelance kan bisa, maksudnya kerjanya malam gitu atau sesuaikan dengan jam yang sudah ada sih. Kayak gitu. Mungkin banyak juga yang teman-teman luar sana yang bisa dibilang ya kerjanya dari kantor terus, atau memang tekanan dari kantor memang mengharuskan untuk kan kayak perbankan atau yang kayak akuntan itu kan memang harus masuk ya, soalnya ya penting gitu, vital dalam keuangan negara juga kan. Padahal kayak Jeremy sendiri tuh udah bilang maksudnya profesinya dia sekarang editor. Dan maksudnya editor tuh tidak harus produksi di kantor. Ternyata dia bisa di rumah juga nih gitu. Kalau yang nggak bisa mobile begitu gimana dong? Sebenarnya tergantung beban kerja ya, in short. Tergantung ya, akuntan ya dia double job udah stres sendiri gitu. Tapi kalau orang-orang kayak aku, Jeremy, kerja di digital, kita bisa pasti freelance karena lebih fleksibel waktunya kan. Fleksibel ya. Tergantung. Jadi tag di sini kerjalah di digital. Jadi promosi. Tapi digital kalau swasta juga ya pasti ada plus minusnya juga. Enggak bilang gitu juga sih, maksudnya enggak nyerangke kalau semua kan ke digital juga enggak masuk akal. Nanti ya siapa yang mungkin ada pertanyaan enggak ada pertanyaan nanti kita makan apa gitu, atau enggak ada yang di bidang lain kan harus balance juga kan. Mungkin sekarang ini lagi naiknya pekerjaan kayak gitu lagi hype ya, kata orang lagi hype dan lagi dibutuhkan juga untuk promosi. Selagi as a fresh graduate atau yang milenial, mereka bilang milenial tuh anak-anak yang Gen Z kan, saya. ya kayak gitu-gitu.
menurut saya itu kita punya semangat yang kuat ya, punya semangat yang di luar omong-omongan orang tua. Kita lebih memilih, saya yakin sih kebanyakan dari kita tuh lebih memilih jalan hidup kita masing-masing gitu. Kalau jalan ninjanya kita masing-masing lah, jalan ya keputusan kita ya sudah bulat seperti itu gitu. Entah karena kita mau explore atau mau coba-coba aja kan, itu tidak ada salahnya juga selagi nggak negatif kayak gitu. Nah, hal ini yang menurut saya dapat ini sih, membawa kita ke hal tersebut, entah kerjaan yang sebenarnya walaupun dia as akuntan tapi bisa deh kerja sembari apa di rumah kan udah ada juga tuh yang jualan kopi atau jualan baju di rumah, nggak harus seperti yang saya bilang tadi buka usaha itu udah termasuk sampingan juga kan, entah dia sisipin uangnya untuk modal atau kebanyakan teman-teman saya itu udah mulai lebih ke ya trading cryptocurrency gitu kan. Nah, itu juga termasuk ya, kalau dulu mungkin emas kan kita bisa ke emas atau sekarang juga masih bisa ke emas, cuman yang lagi tren kan cryptocurrency, kita bisa belajar juga ya, itu juga termasuk menurut saya nabung dan sekalian usaha juga sih untuk ya sampingan. Terus kalau misalnya kayak money ya. Kan Kak Zara ini bagian communication nih, komunikasi, terus lebih untuk ke develop yang itu. Terus apakah menurut Kak Zara dengan zamannya kayak digital media dan segala macam ini lebih menguntungkan untuk mengkampanyekan itu? Ini pertanyaan menarik. Menurutku sangat menguntungkan sih. Menurutku juga semua perusahaan dan korporat sekarang juga going digital kan. Nggak usah NGO, nggak usah pas, hampir semua sektor tuh semua going digital. Makanya kayak tadi Jeremy bilang role-role di bidang digital tuh lagi banyak lah, lagi hype, dibutuhkan banget. Jadi itu menguntungkan banget sih, yang biasanya kita cuma bisa campaign lewat apa gitu, lewat poster, lewat apa, sekarang udah kayak semua di sosial media gratis, semua bisa lihat gitu.